Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Hari ini IHSG bikin gregetan nggak sih? Yang bikin gregetan adalah ketika dia tadi pagi naik, kita sudah berharap, waduh, ini sebentar lagi nih akan breakout ATH nih. Kita berharap begitu. Apalagi tadi pagi yang jalan duluan ya, itu bukan yang pemegang market cap, yang masih masih second liner lah istilahnya ya. Wah, kita pikir, wah nanti begitu yang pemegang market cap, yang para big caps ini pada jalan, ini mesti breakout nih. Dan nyatanya ditunggu-tunggu sampai sesi 2 malah bukannya naik malah melempem. Nah, antisipasi untuk besok bagaimana nih? Ya, ini hari ini kita akan ulas. Ya, kita akan cek, kita lihat bagaimana kondisi IHSG dan dalam beberapa waktu ke depan ini gimana nih? Apakah Januari Effect masih akan jalan apa enggak nih? Kalau lihat kayak modelnya begini, jangan-jangan IHSG malah koreksi ya. Oke, kita langsung aja kita masuk ke market review. Ya, ini dia market review kita ya. Kalau kita lihat kondisi market review kita, persis dia ditutup di bawah top range-nya kita ya, di level 6.693. Ya, pas inline sih sebenarnya. Tapi kalau lihat modelnya kayak gini, agak sedikit bikin deg-degan. Dan hari ini asing membuka net buy 39,2 bio. Dan volume hari ini lagi-lagi low. Transaksinya tercatat low. Tapi turnovernya lumayan ya, 9,7 triliun. Ya, belum terlalu rame. Mungkin orang masih pada mager kali ya. Ada yang habis dari mudik, ya ada yang masih mungkin ya masih halu halu liburan ya kan. Coba kita lihat 15 menit terakhir perdagangan. Nah, ini 15 menit terakhir perdagangan dia cenderung turun ya. Dia cenderung ada di ini, bahkan lihat dia kok kayak kelihatan terlihat seperti nurut banget sama selendangnya ya. Mau naik nggak kuat, malah cenderung bikin turun, bikin turun, bikin turun. Dan ya ini agak bikin deg-degan. Tapi tadi mungkin ada spekulasi buy. Detik-detik terakhir, walaupun IHSG-nya candle-nya merah tua 15 menit terakhir, volume hijau. Nah, moga-moga besok akan ada spike sedikit, akan ada spike ya, ada lonjakan dulu sebelum mungkin. Nah, saya kok waspadai, saya agak khawatir IHSG akan koreksi dulu. Waspadai IHSG ke level 6.600 sebagai supportnya ya, sebagai support kuat saat ini. Harapan saya dia bisa tetap stay di atas 6.600 untuk kemudian dia bisa lanjut naik ke level all time high-nya 6754 ya. Sebenarnya dikit banget. Tadi saya sudah pagi-pagi sempat saya broadcast di channel kan. ISG bentar lagi all time high breakout, tapi ternyata nggak breakout. Aduh, saya bilang gimana sih ini? Tapi ya kadang-kadang yang kayak gitu ya, hati-hati ya. Yang kayak gitu-gitu justru malah bikin biasanya wah, nanti koreksi. Contoh ya. Ada beberapa seperti yang saya gambarkan di sini. Pertama, di sini. Nah, ya kan? Terus kedua di sini. Nah, ini model-model PHP gini nih. Nah, ini. Ya kan? Nah, saya khawatir begitu pula dengan candle yang ini. Kita harap-harap dia bisa breakout, tapi ternyata nggak breakout dan akhirnya koreksi. Dan kalau koreksi, harapan saya dia masih ada level top selendang itu kan 6.605. Jadi saya sedikit kasih di bawahnya sedikit lah, pokoknya standar deviasi lah ya. 6.600-an jadi level supportnya, setidaknya tertahan di level selendang. Untuk kemudian dia bisa rebound lagi ya. Itu harapan saya nih. Nah, coba nanti kita lihat sektoralnya ya, gimana dengan sektoralnya. Nah, flip-flop. Ya, sektor basic, salah satu sektor penopang yang saya sering bilang, saya ngomong, di bulan ini mungkin ini adalah salah satu penopangnya nih, sektor penopang, sektor basic. Dan saat ini koreksi, ya flip-flop, itu kayak lampu lalu lintas yang sedang rusak ya. Kedap-kedip, hijau merah. Nah, kondisinya kayak gini lah, mirip-mirip. Consumer cyclicals, hampir sama ya, tapi dia nggak flip-flop, cuma dia bergerak sideways dan dia sekarang sedang menguji level support selendangnya. Sempat turun, kena
selendang dan dia rebound lagi ya. Kalau saya bilang sih ini masih on the track ya. Secara dia pada dasarnya kayak ombak ya, tapi bergerak cenderung naik. Jadi pada dasarnya masih oke. Sektor energi ini juga sama cenderung naik ya. Kita lihat ini fine, oke banget. Pada dasarnya komoditi masih akan oke ya, masih akan oke. Kita lihat juga kelihatannya harga-harga komoditi kalau bergerak energi itu cenderung batubara dan harga minyak ya. Kalau saya lihat ini masih oke. Pada dasarnya stabil, malah cenderung naik malah saya lihat ini. Sektor finance, nah ini rebound dengan baik ya. Harapan saya ini jadi kuda hitam. Dia tiba-tiba stand out dan IHSG di drive sama dia. Seperti udah rahasia umum lah, kita udah tahu kalau sektor finance ini pemegang market cap yang kuat cukup besar ya, dari BCA dan BRI di sini. Ya, kalau tambah lagi mungkin Bank Mandiri. Mungkin Bank Mandiri nggak sebesar kapitalisasinya BCA dan BRI, tapi kalau bertiga ini jalan ya asoy geboy, seru juga. Ini bisa kemungkinan bisa naik. Sektor healthcare menguat juga ya, menguat juga. Harap walaupun seperti sudah saya bilang, katakan di video-video sebelumnya bahwa semoga dengan naiknya ini bukan berarti menunjukkan bahwa Omicron naik. Saya lebih berharap sektor healthcare ini naik karena mungkin saat ini pemerintah mulai masuk ke program suntik vaksin yang ketiga ya, booster. Sektor industri masih sideways tapi di bottom, di support, mencoba untuk keluar dari area support downtrendnya ya. Ini mencoba keluar dari resisten downtrend ya. Ini maksudnya gimana? Ini ada ditahan sama support dan ini ada resisten, dan untuk dia bisa comeback di uptrend dia harus breakout ini ya, resisten ini. Moga-moga dalam waktu dekat dia bisa segera naik ya. Infrastruktur, rupanya dia tertahan dengan resisten kuat yang sudah kita sempat bikin sebelumnya. Harapan saya dia bisa dalam waktu dekat naik. Ini modelnya gini loh. Kelihatan saja ada polanya. Merah, biru, merah, hijau, merah, biru, merah. Moga-moga besok biru atau hijau candlenya ya. Sektor consumer non-cyclicals juga kita lihat. Dia posisinya sedang berusaha untuk keluar dari area downtrend. Walaupun kita lihat selama ini, dalam beberapa waktu ini dia belum mampu keluar dari area selendang. Kalaupun dia keluar langsung masuk lagi ya, kalaupun keluar masuk lagi, dan ini pun cenderung karena dia masih ada di dekat selendangnya, masih nempel dengan skyline dan dekat dengan V-line. Jadi pada dasarnya dia mencoba untuk dobrak itu masih gampang. Kalau sekarang udah di bawah, jaraknya udah terlalu jauh, kita nggak usah muluk-muluk deh. Dia bisa bertahan di atas selendang dulu, itu yang paling bagus ya. Terus habis itu ada sektor properti. Sektor properti juga dia tertahan ya, naik tertahan, belum mampu keluar dari area downtrend. Kemarin kita udah lihat ya, dia ada usaha untuk keluar dari support, tapi sayangnya tertahan resisten kita lagi, selendang. Ini juga sama, selama dia belum mampu keluar dari selendang, berarti kita singkirkan dulu ini, buang jauh-jauh dulu. Potensi koreksi masih terbuka lebar. Dan sektor tekno, wow, ini mungkin ditandai dengan Bukalapak kali ya. Bukalapak hari ini bagus banget, 20% naiknya. Moga-moga bisa lanjut, moga-moga bisa lanjut. Dan ini kalau lihat weekly-nya juga menarik sekali ya, menarik, bagus ini. Sektor teknologi mungkin di tahun 2022 juga harus kita cermati juga nih ya. Mungkin ini juga naik sentimennya karena mungkin kegeret dengan Goto. Kalau Bukalapak naik-naik, Goto nggak mungkin laris deh. Kayak gitu aja kali ya. Jadi Bukalapak harus dinaikin dulu. Oke, kemudian transportasi. Transportasi sempat berusaha keluar dari support. Keluar dari support ya, selendang ya. Ketika dia koreksi pullback. Tapi saat ini dia masih tertahan. Harapan kita kasih kesempatan besok. Kalau besok dia nggak bisa breakout, ini agak bahaya, potensi koreksi cukup besar. Tapi kalau besok dia breakout, udah deh, aman ya. Oke, itu secara sektoral. Kalau kita lihat sektoral, jadi bingung ya. Kemungkinan naik juga ada di satu sisi, tapi di sisi lain, ancaman untuk lanjut koreksi juga besar. Jadi, saya bilang waspada saja. Kalau saya lihat gelagat-gelagatnya,
bisa koreksi ya, bisa koreksi. Jadi jangan gegabah, jangan serakah untuk entry atau pasang target. Take profit, begitu udah profit, ambil dulu, nggak apa-apa, lindungi dulu. Toh, saya yakin di saat kondisi seperti ini, IHSG masih cenderung sideways. Mungkin hari ini hijau, besok merah. Ini hijau, besok merah. Jadi begitu hijau, ambil dulu deh. Nanti begitu merah, serok lagi. Gitu terus, ya. Oke, sekarang kita akan bahas rekomendasi untuk besok. Rekomendasinya apa aja? Pertama yang bisa saya rekomendasikan adalah BBNI. Nah, BBNI menarik banget karena dia rebound ya, rebound dari batas ininya, selendang, support ya, skyline. Dan targetnya kemana? Targetnya ini dulu nih. Goal saya ke sini ya, targetnya goal ke sini. Moga-moga bisa nyampe nih. Habis BNI ada MTDL. Setelah stock split dia masih lanjut dalam tren naik yang baik ya. Jadi aman. Silakan atur strategi untuk mungkin dalam waktu dekat juga segera bisa break all time high lagi. Setelah MTDL ada DGIG. Nah, DGIG juga cukup menarik ya. Dia sideways. Dia biasanya kita ulas sedikit. Biasanya dia naik, sideways, naik, sideways, naik. Nah, ini dia pullback-nya di swing. Habis itu sideways, naik. Nah, dia turun lagi. Rencana mungkin mau pullback, tapi dia ketahan, saya nggak tahu kenapa, dan dia lagi sideways. Nah, dalam waktu dekat mungkin dia bisa segera breakout lagi nih. Kalau dia bisa breakout, target saya dia harus bisa break all time high-nya. Deket soalnya di 285. Dan tertinggi di tahun ini ada di 234. Tertinggi di tahun 2001 maksud saya. Nah, itu di 234. Jadi kalau bisa breakout ini, potensi untuk naik ke all time high terbuka lebar. Nah, ini adalah perjalanan target rencana saya di DGIG. Ini sebenarnya 236, tapi 234 aja kita tempelin karena ini tertinggi selama 1 tahun 2021 kemarin. Jadi harusnya ini aja. Selanjutnya dia harusnya naik di atas 252 dan 266 ya. Kita doakan aja DGIG segera bisa breakout. Habis itu kembali ke rekomendasi, lanjut MCAS. MCAS ini dalam beberapa waktu kemarin sempat dalam tren naik yang bagus. Dia turun, sideways, dia naik lagi. Nah, sekarang udah turun lagi. Nah, ini saya lihat dia ada di support ya, ada di support. Ini sudah pernah saya kabar belum? Belum rupanya. Sekalian aja ini saya hapus. Nah, targetnya, idealnya target ideal tuh di sini. Nah, ini berdasarkan Erwin Patton ya. Oh, sorry. Ini garisnya ngawur tadi, angkanya ngawur. Oke, ini target-targetnya. Sementara patokannya ini dulu ya. Sementara patokannya ini, kalau saya bilang sih chance untuk ke sana cukup terbuka lebar. Nah, ini chance untuk sana terbuka lebar ya. Secara lihat dia sideways di sini cukup lama. Jadi target saya dia harus bisa comeback ke atas ini untuk kemudian dia lanjut lagi mungkin breakout all time high-nya ya. Pada dasarnya ini oke lah ini. Transaksinya saja yang harus kita jaga karena transaksinya masih kecil banget, 7 bio dalam rata-rata 20 hari transaksinya. Hati-hatinya di situ aja. Selanjutnya ada MPMX. Nah, ini kan kelihatan ya, ini beberapa ini MTDL, MCAS, MPMX ini cenderung ke lapis ketiga DGIG ya. Jadi kalau saya bilang hati-hati aja ya. Kalau kita lihat dari kondisi pemilihan rekomendasinya kan sudah 4-1, satunya yang blue chip, yang 4 lainnya nggak jelas gitu ya. Bukannya nggak jelas, tapi umurnya masih baru lah, belum terlalu lama ya. Kalau BBNI kan udah terbukti lah ya, superior banget. Ya, MPMX habis pullback, rebound, dan dia sekarang sempat breakout sebenarnya, tapi dia tertahan dan dia swing dulu di sini sedikit. Moga-moga besok bisa lanjut lagi. Jadi silakan cermati perdagangan untuk MPMX. Ya, itu rekomendasi kita. Jadi pada dasarnya masih oke market, jangan terlalu khawatir. Kita trading sesuai trading plan aja. Ada peluang kita entry ya.
Jadi satu lagi, jangan maksa di LQ45. Kalau lihat kondisi kayak begini, better jangan maksa di LQ45 ya. Kita harus tahu kondisi ini. Makanya kenapa sih sebenarnya kita trading di lihat analisa, lihat di IHSG atau LQ45 atau sektoral tuh tujuannya nggak lain dan nggak bukan supaya kita bisa melihat kira-kira trennya bagaimana dan saham apa saja yang bisa kita pilih. Masuk di blue chip kah, atau second liner kah, atau lapis legit kah gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi nggak usah kita ngamatin IHSG bukan berarti kita trading IHSG, bukan, tapi lebih karena untuk strategi kita. Ya, oke, masuk segmen berikutnya yaitu ulasan. Saham pertama yang akan kita bahas yaitu S Hardware. Average di 1305, hold atau tambah, cut loss di bawah skyline ya. Oke, coba kita lihat. Pertanyaan hold atau nambah itu dulu ya, hold atau nambah. Nah, kalau saya bilang begini, selama dia ada di area, masih di area ini, hold ya. 1350, selama dia ada di atas 1350, hold. Tapi kalau dia jebol di bawah 1350, nah itu hindari dulu. Ya. Dan nambahnya kapan? Tentu saja, nambah kalau dia bisa naik di atas 1400 atau di atas V-line, itu nambah. Targetnya kalau nambah, ke sini dong, ya kan. Ke sini. Kalau dia besok naik lagi, target ke sini. Ya, ini S Hardware ya. Dan tadi ada pertanyaannya lagi yaitu cut loss-nya di bawah skyline. Nggak perlu cut loss. Kalau bisa cuan. Kalau bisa cuan ya. Kita berharap ini cuan. Kalau besok dia bikin turun di bawah 1345, jualan dulu ya. Jualan sebagian. Taking profit dulu. Kan profit. Posisi 130 berapa tuh tadi? 1305. Jadi masih cuan. Jangan ngomong cut loss ya. Oke, kemudian Bluebird di 1385. Bagaimana kabar Bluebird? Udah lama loh kita nggak bahas Bluebird. Keren banget nih. Ini keren nih. Boleh nih buat jadi rekomendasi besok ya, Bird. Menarik. Tapi cermati transaksi masih kecil. Di 8 bio, di data 20 harinya. Tapi trading buat atur strategi untuk masuk bertahap, mestinya nggak apa-apa. Ya, Bird, oke. Average-nya tadi berapa? Keren banget ini, Bird. 1385 dan sekarang 1440. Oh, happy cuan ya. Besok kalau dia bisa naik di atas selendang dan bertahan di atas skyline, silakan average up. Kemudian ada Pakuwon, rencana tambah muatan. Baiknya kapan ya? Average di 481. Oh, 481. Rencana untuk tambah muatan. Kalau bisa naik di atas sama kayak tadi ya, Bird. Kalau bisa naik di atas skyline, atas V-line, nah baru boleh nambah. Ya, kalau sekarang jangan nambah dulu, jangan buru-buru nambah. Karena kita nggak tahu apakah bisa lanjut naik atau dia balik arah lagi. Sektor properti tadi kita lihat sudah kurang oke ya, agak kurang oke, bukan sudah, agak kurang oke. Kemudian saham F 1107 baru beli hari ini. Ketika swing dari bottomnya hari ini. Oke, 1107. Dan sekarang saham F. 1107. Ya, rasanya dia bisa naik nih. Masih bisa oke. Masih oke. Dia juga lagi di support. Saya lihat juga lagi sideways. Harusnya segera comeback lagi. Targetnya saya sebenarnya dia belum capai. Kalau hitung berdasarkan target Erwin Pattern, ya ini masih jauh. Nah, ini targetnya ini dulu. Ya, ikut ini. Harusnya masih akan oke lah. Ya, tenang aja, nggak usah khawatir. Saratoga 2930. Dan dia 2970. Aman, masih aman. Buy on weakness ketika dia bisa mantul di areal-areal ini. Harusnya mantul. Kenapa? Karena saham-saham teknologi lagi naik daun dan banyak saham-saham dari Saratoga yang Saratoga Hold juga naik.
Saya lihat 2880 saat ini jadi batas ininya ya. Kalau dia jebol 2880, goodbye. Tapi saya lihat buy on weakness nawar aja. Ya. Terus Saratoga, habis Saratoga ada SSMS di 985. Oke. Oke, nice juga nih. Cuma transaksi masih kecil ya, 9 bio. Target dia harus bisa naik ke atas skyline. Kalau bisa naik ke atas skyline, menarik nih untuk dicermati. Kalau dia bisa berpotensi untuk tutup cap. Toh dia juga lagi ada di support kuat. Jadi masuknya bertahap. Cuma ini berbeda ya, dia nggak kayak Ali, nggak kayak Alsip. Salah satu kenapa saya memperhatikan transaksi ya, harus bisa di atas 10 bio. Semakin sedikit transaksinya, saham itu juga salah satunya juga semakin volatile. Jadi hati-hati aja ya. Semakin berat transaksinya semakin banyak, dia cenderung untuk volatile juga nggak terlalu banyak. Apalagi yang pembobotan market cap-nya cukup besar. Terus waskita 985 akan ada right issue, sebaiknya ditebus apa enggak. Nah, dia strateginya deh. Kalau saya sih nggak suka tebus barang beginian ya. Nggak suka tebus right issue. Apalagi waskita itu cenderung downtrend. Dia itu right issue itu buat bayar utang, Bapak Ibu. Itu yang saya nggak suka dari waskita. Jadi saya mending nggak tebus. Oke, itu dulu video market review kita, rekomendasi saham dari Winner Stocks Indonesia. Semoga besok perdagangan bisa baik, memberikan kita cuan lagi ya. Buat yang belum cuan, sabar ya. Kalau udah beli, maksudnya udah beli tapi belum profit, masih disuruh nunggu, sabar aja. Saya lihat memang market ini masih mencari jati diri lah, lagi cari arah lah istilahnya ya. Jadi tenang dulu aja. Nanti mungkin menjelang minggu ketiga, minggu keempat baru rally lagi kali. Mungkin minggu ini sama minggu depan cenderung akan bergerak sideways dulu. Cenderung koreksi-koreksi pendek. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Dan jangan lupa juga subscribe dan like video kami jika Bapak Ibu mendapatkan manfaat dan berguna buat Bapak Ibu. Tentu saja kami ajak juga untuk dukung channel ini berkembang, lebih banyak yang subscribe. Jadi Bapak Ibu silahkan share video-video kami sehingga semakin banyak orang yang tahu. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, stay strong. Semangat mengarungi market di tahun 2022 ini. God bless you all.